Nyatakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita aminkan ini Bapak Ibu. Kita aminkan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita nanti bersama-sama dengan Tuhan. Emang gampang ke surga? Tidak gampang. Ada pengorbanan yang harus kita berikan. Ketika Tuhan mau naik ke surga aja, itu pengorbanan Bapak Ibu. Dia rela mati, dia rela disiksa, dia rela diludahin, dia rela ditaruh duri-duri saudaraku. Dia merasakan sakit secara jasmani, tetapi karena dia lolos dari situ saudaraku, dia menang. Akhirnya dia bisa naik ke surga bersama. Amin. Nah, mari kita anak-anak Tuhan di tempat ini, bukan hanya Bapak Gembala, bukan hanya saya, tapi semua jemaat yang ada di tempat ini, kita lakukanlah firman Tuhan. Kita renungkan setiap hari. Kita renungkan, oh Tuhan kita itu baik. Karena begitu besar kasih Allah, begitu besar Bapak Ibu. Mari kita cinta kita, kasih kita kepada Tuhan lebih besar lagi. Lebih besar lagi, tingkatkan lagi. Yang tadinya malas-malas ibadah, jangan lagi malas ibadah. Karena itu yang diminta Tuhan sebenarnya. Ya, jadi kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, yang kedua apa Bapak Ibu? Kita harus rendah hati. Saya baca firman Tuhan ketika malaikat mendatangi si Maria saudaraku ketika dia mau melahirkan, dikatakan bahwa engkau mengandung dari Roh Kudus. Dia rendah hati Bapak Ibu. Sebenarnya secara daging dia harus marah karena dia baru bertunangan sudah mengandung. Tetapi dia rendah hati, jadilah seperti yang kau katakan. Artinya Bapak Ibu, dia rendah hati. Kenapa dia bisa didatangi malaikat saudaraku? Dia pilihan Tuhan karena dia selalu di hadirat Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita baca di Lukas itu saudaraku, bahwa Maria itu selalu di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita pun yang ada di tempat ini, jangan kita jauh dari Tuhan. Bersekutu kita berdoa, menyembah Tuhan, jangan sungkan. Kalau kita coba di sana, pernah nggak Bapak Ibu melihat maaf ya, orang-orang Batak yang di pesta itu? Wah, luar biasa. Masa kita kalah? Jangan kalah. Mereka di sana berjoget, kita berjoget di sini memuji Tuhan. Ya. Jadi kalau ada kita malas-malakan seperti kita terpaksa untuk beribadah di tempat ini, bagaimana kita mencintai Tuhan kita? Nah, kita harus rendah hati. Rendah hati. Tuhan juga mengajarkan, rendahkanlah dirimu, supaya Tuhan yang mengangkat kita. Ya. Ketika kita rendah hati, Tuhan yang mengangkat kita Bapak Ibu, bukan manusia, bukan pasir lain. Jadi jangan bersandar kepada manusia, tetapi lihatlah Tuhan, betapa baiknya bagi kita semua di tempat ini. Saya berkata bahwa Tuhan kita itu baik. Haleluya. Haleluya. Masih bersama dengan saya? Ini udah marah nih. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita rendah hati Bapak Ibu. Itulah tandanya bahwa Tuhan sudah lahir dalam hidup kita. Kita masing-masing rendah hati. Ya. Anak harus hormati orang tua. Itu saya ulangin lagi. Karena ini sangat penting dalam keluarga. Istri harus tunduk kepada suami seperti untuk Tuhan. Jangan di luar Tuhan. Tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri harus di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan dari dia untuk dia dan dari dia untuk dia oleh dia. Oleh dia untuk dia bagi dia. Jadi semuanya untuk Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi kalau maaf ya Mama Ruth, kamu tunduk sama suami itu sepertinya untuk Tuhan. Pak Partin mengasihi istri sepertinya untuk Tuhan. Si Ruth menghormati orang tua seperti untuk Tuhan. Semuanya seperti untuk Tuhan. Ya, kita lakukan ini dengan setia. Karena setiap tahun kita melakukan merayakan hari Natal, harus lebih lagi buahnya. Buah sekarang harus lebih
bagus lagi buah depan. Harus lebih lagi buah depan. Ya, itulah tandanya Bapak Ibu bahwa hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu,